are now live. Oke. Sambil nunggu teman-teman bergabung dengan live chat kita pada sore hari ini, aku ulangin lagi ya tadi ya teman-teman, karena ada kesalahan teknis sebentar. Aku tulis judulnya ya. Raih gelar doctoral di usia muda bersama Kak Endi. Aku pin dulu ya. Oke, kayaknya Kak Endinya udah bergabung bersama kita. Jadi teman-teman stay tune terus. Teman-teman, sesuai dengan tema yang udah aku tulis pada sore hari ini, siang menjelang sore, yaitu raih gelar doctoral di usia muda bersama Kak Endi. Yuk, Halo. kita juga pasti bisa. Oke, udah bergabung bersama kita. Hai Kak Endi. Halo. Salam kenal dari Disti ya. Iya, Disti, salam kenal. Anyway, suaraku kedengeran dengan jelas nggak? So far so good Kak Endi. Oke. Oke, Kak Endi lagi di mana nih sekarang? Aku lagi di Bandung, lagi di kosan, lagi di apart. Oke. Ya, Kak Endi, aku opening dulu sebentar ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan perkenalan dari Kak Endi langsung. Oke. Iya. Oke, teman-teman yang baru bergabung bersama bersama live ILB Flip English School Pare pada siang menjelang sore hari ini, sesuai dengan tema yang udah diketikkan di kolom komentar ya, raih gelar doctoral di usia muda bersama Kak Endi. Yuk, kita juga bisa. Jadi teman-teman nanti yang punya pertanyaan seputar dunia pendidikan, seputar gimana sih tips dan trik untuk selalu membakar semangat dan tekad untuk melanjutkan perkuliahan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku dan Kak Endi akan jawab pertanyaan teman-teman secara virtual gitu. Oke? Jadi aku mau kenalin dulu short biodata dari Kak Endi. Jadi Kak Endi ini nama panjangnya adalah Dr. Endi Agustian, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Program Doctoral Model of Multi-Ethnic Settlement. Panjang banget Kak Endi, aku sampai tulis di sini ya. Jadi udah bergabung bersama kita, kenalan aja langsung dengan Kak Endi. Kak Endi mungkin bisa langsung kenalan dengan Flippers dan juga followers Kak Endi yang mungkin baru bergabung dengan kita pada siang hari ini. Silakan. Halo teman-teman Flippers, seneng banget hari ini diajak kolaborasi dengan platform yang memang konsennya di bidang pendidikan. Oke, perkenalkan, nama saya Endi Agustian. Alhamdulillah, bulan lalu telah menyelesaikan pendidikan S3, program doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, yang mana konsentrasi yang saya ambil berkaitan dengan permukiman multietnik, geografi pembangunan, kayak gitu. Nah, selain itu juga, saya saat ini sedang mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai putra pendidikan Indonesia yang memang konsennya mempunyai advokasi di bidang pendidikan. Gitu. Oke. Kayaknya emang nggak salah ya hari ini Disti ngundang Kak Endi untuk jadi narasumber kita pada siang hari ini. Jadi Kak Seneng Endi ini banget. sekarang lagi sibuk apa nih Kak sebenarnya sekarang? Sekarang lagi menikmati akhir-akhir masa cuti ya Disti ya. Karena melanjutkan studi S3, dikasih waktu untuk tugas belajar, cuti selama 3 tahun dari kantor, dari salah satu universitas di kota Palembang, dan tinggal beberapa bulan lagi nih, waktu cutinya Aktif habis, lagi. balik lagi bekerja, aktif lagi, karena memang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Tetapi di samping itu juga, karena seperti yang sudah jelaskan tadi, menjabat sebagai putra pendidikan Indonesia, masih sampai dengan saat ini menjalankan advokasi di bidang pendidikan, baik pendidikan formal ataupun pendidikan non formal, baik secara offline maupun secara online. Nah, karena pandemik ini memang kegiatan kita banyak sekali dilakukan secara online. Oke. Nanti mungkin Disti bakal nanya-nanya nih tugas Kak Endi itu sebagai putra pendidikan itu seperti apa gitu ya. Sambil nanti mungkin bisa kasih motivasi-motivasi terkait dengan pendidikan dengan teman-teman Flipper semua. Tapi Kak, bisa nggak sih Kak Endi, aku mau nanya dulu nih. Kak Endi tuh sekarang usianya berapa sih kalau boleh tahu Kak? Oke, harus mention ya kita. Oke, siap. Oke. Agustus besok 26 tahun. Oke, still 26 tahun. Agustus ini. Tanggal 18 tepatnya, 26 tahun. Oke, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin teman-teman bisa langsung DM Kak Endi ya untuk ngucapin selamat ulang tahun di tanggal 18 Agustus. Siap. Oke, Kak Endi, aku tuh pertama kali nih ya, curhat sedikit pas waktu lihat background Kak Endi melalui platform Instagram kan. Waktu itu kan Disti ceki-ceki dulu nih, kayak stalking dulu nih. Ternyata Kak Endi dengan gelar dokter tapi
di usia yang masih muda itu bisa nggak sih jelasan ke Disti timeline durasi pendidikan KND itu dari S1 sampai dengan S3 itu berapa lama? Berarti nggak ada jeda sama sekali ya Kak antara Yes. pendidik jenjang yang satu dengan yang lain? Itu gimana? Jadi sebenarnya kenapa patternnya bisa sampai dengan saat ini ya Distia dan Mm-mm. seperti ini? Karena memang ini berawal dari ketidaksengajaan. Jadi aku itu harusnya angkatan Mm-mm. 2013, tapi masuknya ke 2011. Karena waktu SMP Oke. ada namanya akselerasi, dan juga Mm. waktu SMA aku kuliah, aku studinya itu yang awal Oke. 4 tahun, jadi tetap 3 tahun karena aku ikut program AFS kan. Mungkin Disti pernah dengar Mm-mm. AFS, pertukaran pelajar Indonesia, yang mana ketika kita ikut program tersebut SMA-nya kita ngulang 1 tahun, Mm-mm. tetapi ternyata Mm-mm. nggak perlu ngulang tahun karena kredit dari US ke Indonesia itu bisa ditransfer, dan akhirnya tetap SMA-nya 3 tahun dan bisa melanjutkan pendidikan S1. Nah, jadi memang lebih cepat karena Oke. aplikasi, dan memang SMA-nya memang sesuai timeline. Normal. Normal, yang tidak normal memang angkatannya yang harusnya memang 2013 masuk ke Oke. 2011. Nah, seiring berjalannya waktu S1 aman, tepat pada waktunya 3 tahun 8 bulan, bahkan lebih cepat beberapa bulan. Lalu Mm-mm. juga alhamdulillah bisa ditempuh 13 bulan, dan Oke. ini alhamdulillah bisa ditempuh 3 tahun 6 bulan. Jadi Oke. Oke. kalau Wow. kata tadi langsung terus menerus lanjut pendidikan, sebenarnya Mm-mm. enggak, karena dari S1 memang S1 ada jeda beberapa bulan untuk apply scholarship, event Oke. beberapa pekerjaan di konsultan di berbagai macam. Mm-mm. Background saya sebagai seorang engineer, sebagai sarjana teknik, lalu Mm-mm. apply S2, dan setelah lulus S2 saya cari kerja di salah satu universitas di Kota Palembang menjadi seorang Oke. tenaga pendidik. Kerja kurang lebih 1 semester dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S3 sampai dengan saat ini. Oke, oh my God. Berarti sempat kerja juga tuh teman-teman ya. Yang sekarang Iya. ini mungkin S1-nya lagi males-malesan, ngerjain tugas tuh KND, 26 tahun udah dapat gelar doctoral, terus sempat kerja juga. Oh tuh, oke Kak. Ke KND kan dari jeda waktu dari S1 sampai dengan doctoral sekarang nih pasti padat dengan kegiatan. Nah, motivasi KND untuk melanjutkan perkuliahan sampai dengan jenjang sekarang tuh motivasinya tuh apa Kak? Atau memang udah ditargetkan dari awal atau seperti apa? Basically, saya juga sebenarnya bingung Distia kalau ditanya sebenarnya Mm-mm. motivasi apa sampai bisa melanjutkan pendidikan S3 sampai dengan saat ini. Tapi ada salah satu hal yang mungkin selalu saya terapkan di dalam hidup saya ya Distia, ketika personally, ketika saya menempuh pendidikan itu memang hasrat untuk ingin tahu itu, memang saya itu orangnya terlalu kepo ya, terlalu Oke. kepo dan terlalu penasaran terhadap segala sesuatu. Nah, hal ini secara tidak langsung teradaptasi ketika saya lulus S1. Jadi semacam I need something bigger than this, dengan cara mempelajari berbagai macam banyak multidisiplin ilmu. Oke. Kayak S2 seru deh. Kayak S2 seru. Akhirnya Oke, ketika oke. ada perspektif seperti itu, saya Mm-mm. oke, mateng S2. Setelah S2 udah keterima menjadi seorang dosen, kayaknya S3 seru deh. Akhirnya Oke. tanpa kesengajaan lagi, tapi tetap ada usaha dan kerja keras ya, Mm. tetap scholarship dan dapat salah satu universitas di Indonesia untuk S3. Nah, tetapi juga ada satu hal yang selalu saya pegang sampai dengan saat ini. Saya selalu percaya bahwasanya perjalanan pendidikan saya sampai dengan saat ini itu tidak akan Mm-mm. lepas yang namanya 2 komponen. Ada kesempatan dan juga ada Mm-mm. peluang. Dan Oke. kebetulan dari S1 sampai S3 itu, alhamdulillah peluang dan kesempatan itu lancar datang kepada Oke. saya. Dan alhamdulillah Oh, juga ketika kesempatan dan kesiapan itu, saya tahu untuk mempersiapkan itu semaksimal mungkin. Dan akhirnya bisa sesuai target kayak gitu. oke, wow, sangat banget. Tapi Kak, kalau dilihat-dilihat sendiri KND itu menurut Kakak tipe mahasiswa yang seperti apa sih dari S1, S2, S3-nya tuh mahasiswa yang masih suka nongkrong kah atau memang tipe-tipe mahasiswa rajin nih yang kerjanya cuma belajar dan kuliah aja? Itu gimana? Wih, oke, aku jujur ya, aku bukan
buka-bukaan dengan teman-teman flipper. Suka nongkrong, suka jalan-jalan. Waktu dulu sebelum pandemik suka nonton live music, suka ngadir-ngadir. Itu mahasiswa yang nggak suka keperpustakaan. Aku nggak suka banget ke perpustakaan. I don't know why. Karena itu terlalu sepi menurut aku. Jadi aku belajarnya itu kayak gitu. Jadi yang benar-benar belajar itu sambil nge-chill sama teman-teman gitu loh. Noga aku pelajar atau tipe mahasiswa yang kalau kuliah itu sebenarnya aku tipe yang memperhatikan sesak sama mungkin. Tetapi bukan tipe orang yang ketika kuliah itu belajar banget, enggak juga kayak gitu. Tapi aku selalu menerapkan bahwa namanya kuliah kita harus mencatat. Nah, temanku ketika misalnya ujian mereka belajarnya rajin. Aku enggak, belajar yang rajin itu ketika kuliah, ketika aku datang kuliah. Nah, buruknya ketika aku nggak kuliah aku nggak ngerti, makanya aku rajin kuliah karena aku tahu nggak ngerti. Buffer. Kak Endi bisa dengar? Halo. Kak Endi bisa dengar suara Disti nggak? Iya. Dengar suara aku nggak? Mungkin ini dari Distinya ya. Iya, Coba ini teman-teman lagi nyari sinyal, tunggu yang ya ada di Kak. sini suara